Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Yun Che yang bertanya apakah maksud dari perkataan Dewa Phoenix. Dewa Phoenix menjawab, jika putrimu tak memiliki peluang Dao, namun kekuatannya sangat besar dan tumbuh dengan cepat. Hal itu bisa terjadi karena dia mewarisi darah dewa jahatmu, sehingga jika meridian putrimu diekstraksi dan ditransfer ke tubuhmu, maka kekuatanmu dapat bangkit kembali. Yun Che penasaran apakah yang terjadi pada putriku jika aku melakukan hal ini. Dewa Phoenix menjelaskan jika putrimu akan menjadi orang biasa, bahkan juga tubuhnya sampai cacat. Yun Che tertawa mendengar perkataan tersebut, sebab bagaimana mungkin aku melakukan hal egois untuk diriku sendiri, apalagi orang yang dikorbankan adalah anakku sendiri. Dirinya percaya tak ada ayah di dunia ini yang bisa melakukan hal tersebut. Dewa Phoenix juga tahu kalau Yun Che tak bisa menerima ini sekarang. Apalagi Yun Che sadar bahwa selama 11 tahun lalu ia telah berbuat salah pada Wu Xin dan peri kecil, sehingga dirinya berjanji tak akan mengambil sehelai pun rambut dari putrinya. Walaupun demikian, Yun Che tetap mengucapkan terima kasih kepada Dewa Phoenix, karena Dewa Phoenix telah memberitahukan hal tersebut kepadanya, dan Yun Che berharap bisa bertemu lagi dengan Dewa Phoenix di suatu hari. Dewa Phoenix bergumam, retakan merah di dinding kekacauan semakin parah, dan ia bingung apakah harapannya kepada Yun Che akan hancur, namun dia sadar jika dirinya tak bisa menyerahkan harapan ini. Setelahnya Yun Che dan keluarganya pun segera bersiap-siap, tapi saat itu Xian menyadari jika dirinya dipanggil oleh Dewa Phoenix. Oleh sebab itu Yun Che pun menyuruh Xian untuk segera menemuinya. Sesampainya di sana, Xian memberikan penghormatan kepada Dewa Phoenix, sementara Dewa Phoenix bilang jika ini sangat mendesak, dan ia ingin memberikan sesuatu kepada Xian. Dewa Phoenix berharap agar Xian tetap berada di dekat Yun Che, bahkan setelah Xian mengantarkannya ke istana Blue Wind. Xian bertanya, apakah alasan Dewa Phoenix menyuruhnya melakukan hal tersebut, dan apakah semua ini demi melindungi Yun Che? Dewa Phoenix menjelaskan, sebenarnya Yun Che tidak membutuhkan perlindunganmu, sebab Yun Che telah dikelilingi oleh orang-orang kuat di benua ini, tetapi ada satu tugas yang hanya bisa dilakukan oleh Xian. Xian penasaran tugas apakah itu sebenarnya? Dewa Phoenix lalu menyuruh Xian untuk mengingat setiap kata yang akan diucapkannya, karena masalah ini mengenai kehidupan dan takdir Yun Che, bahkan tentang kehancuran istana Blue Wind dan seluruh dunia. Di sisi lain, Wu Xin memberitahu jika bintang merah di langit muncul lagi. Yun Che penasaran apakah yang sedang terjadi. Peri kecil memberitahu, sekitar setengah tahun bintang merah ini sering muncul di langit. Terutama akhir-akhir ini kemunculannya semakin sering. Yun Che berpikir, apakah ini adalah retakan merah yang disebutkan Dewa Eternal? Tapi tiba-tiba saja Xian telah kembali dari tempat Dewa Phoenix. Yun Che pun bertanya apakah yang kalian bicarakan, namun Xian menjawab bahwa Dewa Phoenix mengingatkan, agar pembicaraan kami tak boleh diceritakan kepada siapapun. Yun Che mengerti karena dianggapnya itu adalah urusan klan Phoenix. Lalu mereka pun mulai berjalan pergi dari sana. Tetapi di tengah jalan Yun Che bertanya, apakah ada pemberontakan binatang buas? Xian menjawab bahwa pemberontakan binatang semakin parah, bahkan banyak desa yang telah hancur karena kejadian tersebut. Yun Che berpikir jika setengah tahun yang lalu adalah saat terjadinya kemunculan bintang merah di langit, Xian pun teringat jika dua kejadian tersebut muncul di saat yang sama, sehingga Yun Che penasaran apakah ada maksud di balik semua ini. Secara tiba-tiba terjadi getaran hebat dari kejauhan,
yang ternyata di sana terdapat 3 binatang buas, dan mereka sedang bertarung melawan Ling Jie. Terlihat Ling Jie yang mulai menghunuskan pedangnya, ia bergerak dengan cepat ke arah para binatang buas, dan hanya dalam sekejap semua binatang itu berhasil dibunuh. Peri kecil terkejut melihat Ling Jie berada di sana, sebab Ling Jie adalah tuan muda kedua dari Villa Pedang Surgawi. Peri kecil merasa khawatir dan berkata, "Apakah yang harus kita lakukan?" Yun Ce mencoba untuk menenangkannya, karena bagaimanapun juga Ling Jie bukanlah orang jahat, serta penyerangan terhadap peri kecil waktu itu adalah ulah ibunya, yaitu Xuan Yuan Yufeng, sehingga kini Ling Jie melakukan perjalanan jauh untuk menebus dosa ibunya. Kemudian Yun Ce segera memanggil Ling Jie. Ling Jie tak menyangka jika dirinya dipanggil oleh bos Yun Ce, apalagi dirinya mendengar kabar kalau Yun Ce telah pergi ke alam atas. Ling Jie yang terkejut langsung bertanya, "Apakah Anda telah kembali dari sana?" Dan dia juga bertanya apakah ini adalah peri Yue Chan. Yun Ce menjawab itu memang benar, dan aku telah bertemu kembali dengan kakak iparmu ini. Dengan sigap Ling Jie langsung berlutut untuk meminta maaf pada peri kecil, namun peri kecil bilang kalau ini semua bukanlah kesalahanmu, tapi tetap saja Ling Jie merasa bersalah kepadanya. Yun Ce bertanya pendapat peri kecil tentang ibunya Ling Jie. Peri kecil memberitahu bahwa aku sudah tidak membencinya, lagi pula diriku sudah tidak ingat dengan wajahnya, sehingga Yun Ce pun menyuruh Ling Jie untuk berdiri. Wu Xin berkata, dia telah mengeluarkan banyak darah dari dahinya. Melihat Wu Xin, Ling Jie kembali dibuat tak percaya, lalu dirinya mengatakan, "Apakah bocah ini adalah putri kalian?" Yun Ce pun langsung membenarkan perkataan tersebut. Wu Xin berniat untuk membersihkan noda darah di dahi Ling Jie, sehingga Ling Jie memberikan hadiah kecil kepada Wu Xin, dan rupanya hadiah itu berisi sebuah permata yang sangat indah. Yun Ce terkejut karena itu merupakan tanda milik tuan muda Villa Pedang Surgawi, namun Ling Jie bilang, "Kalau bisa aku ingin memberikan seluruh villa kepada putrimu." Sedangkan Wu Xin bertanya apakah aku boleh menerimanya. Ibunya pun menjawab, "Karena ini adalah hadiah maka kau boleh menerimanya." Lantas Wu Xin segera berterima kasih kepada Ling Jie atas pemberiannya, sementara Yun Ce mengingatkan Ling Jie agar dirinya tak boleh menyebut kata penebusan dosa lagi. Ling Jie pun mengerti dan tak akan pernah menyebutnya kembali. Kemudian Yun Ce berencana untuk tinggal di kota alam iblis ilusi, dan dia memerintahkan supaya nanti Ling Jie datang untuk menemuinya, dan mereka pun membuat janji bersama. Singkat cerita akhirnya mereka tiba di istana Blue Wind. Yun Ce berkata akhirnya diriku bisa kembali. Sedangkan peri kecil berbicara dengan sinis, "Jika Qing Yue adalah orang pertama yang kau nikahi, tapi permaisuri Chang Yue adalah istri sahmu." Wu Xin bertanya siapakah istri sah dari ayahnya itu. Yun Ce menjawab bahwa pertanyaan ini sulit untuk dijelaskan, dan ia pun berjanji akan menjelaskannya lain waktu saja. Tak berselang lama datang seseorang ke arah mereka. Orang tersebut merasa penasaran siapakah yang berani memasuki istana Blue Wind. Xian pun dengan sigap berusaha melindungi Yun Ce, namun Yun Ce tetap santai karena orang itu adalah kepala istana Dongfang. Dongfang terkejut sebab di hadapannya adalah tuan muda Yun Ce. Ia tak menyangka kalau peri Yue Chan juga datang. Lalu Yun Ce bertanya di manakah Chang Yue. Dongfang menjawab, "Aku akan segera memberitahukan kedatanganmu." Sehingga Yun Ce pun berterima kasih kepadanya. Di singgasananya Chang Yue merasa rindu pada Yun Ce, sebab perjanjian 5 tahun yang mereka katakan telah berlalu, tapi mengapa Yun Ce masih juga belum ada kabar. Beberapa saat kemudian datanglah Dongfang Xiu yang ingin melaporkan tentang hal penting, yang tentu saja perkataan darinya membuat Chang Yue penasaran. Lalu Dongfang Xiu pun langsung menunjuk ke arah Yun Ce. Chang Yue menjadi sangat senang melihat Yun Ce kembali, bahkan dirinya langsung bergegas untuk memeluk Yun Ce. Ia bilang kami semua khawatir kepadamu dalam 5 tahun ini. Yun Ce berjanji,
Aku akan menebus kesalahanku selama 5 tahun terakhir. Namun Chang Yue berkata asalkan kau aman maka semuanya akan baik-baik saja. Sementara Wu Xin penasaran mengapa wanita itu memeluk ayahnya. Peri kecil memberikan penghormatan kepada Chang Yue, karena sekarang Chang Yue telah menjadi permaisuri, dan menurutnya Yun Ce benar-benar beruntung. Chang Yue menyadari kalau di hadapannya adalah Peri Yue Chan. Ia pun bertanya siapakah gadis kecil ini. Peri kecil menjawab ini adalah anak kami bernama Yun Wu Xin. Chang Yue terkejut mengetahui suaminya sudah memiliki putri, tetapi Yun Ce bilang kalau mulai sekarang Wu Xin adalah anakmu dan juga Kai. Namun tiba-tiba dari arah belakang Suer datang dan segera memeluk Yun Ce. Tak berhenti sampai di situ Ling Si juga rupanya telah datang. Bahkan Ling Si sampai menangis melihat Yun Ce kembali, tapi Yun Ce menyuruhnya untuk berhenti menangis. Kemudian Sulinger bilang biarkan saja dia menangis, karena setelah kamu pergi Kak Ling Si terus mengalami mimpi buruk, dan itu semua karena dia sangat khawatir padamu. Setelah itu datang Che Yi yang mengatakan, bahwa kau beruntung karena tepat 5 tahun akhirnya telah kembali. Karena jika tidak maka aku yang akan pergi ke alam dewa untuk menyeretmu. Wu Xin menjadi kesal karena ada orang yang memarahi ayahnya. Bahkan Yun Ce meminta agar Che Yi memberikan sedikit wajah di depan putrinya. Karena bagaimanapun juga sekarang Yun Ce telah menjadi seorang ayah. Mereka semua tiba-tiba terkejut mendengar perkataan darinya. Bahkan mereka tak menyangka kalau Yun Ce telah memiliki putri. Yun Ce pun menjelaskan jika ini adalah putriku bersama dengan Yue Chan. Suer tak menyangka jika wanita di hadapannya adalah Peri Yue Chan, begitu pula dengan Che Yi yang terkejut mengetahui hal tersebut, sebab selama ini Yue Chan telah dicari-cari oleh Yun Ce. Dengan sigap Yue Chan pun memberikan salam kepada mereka, dan dia tak menyangka bisa bertemu dengan para permaisuri di tempat ini. Apalagi sekarang bisa menjadi keluarga dalam sekejap mata. Wu Xin bertanya mengapa mereka semua begitu menyukai ayah. Ibunya menjawab, ayahmu memang disukai banyak orang, karena itu berarti ayahmu adalah orang yang baik. Secara tiba-tiba datang Yuan Ba yang berlari sambil memanggil kakak iparnya, oleh karena itu Yun Ce pun berusaha untuk segera menghentikannya. Tapi apalah daya Yuan Ba langsung memeluk tubuhnya dengan erat, yang hal tersebut membuat Yun Ce sampai terjatuh. Mereka pun segera berpelukan, lalu Yun Ce bilang, mengapa kau masih belum bisa bersikap tenang, padahal dirimu sudah menjadi kaisar suci selama bertahun-tahun. Yuan Ba tertawa karena Yun Ce juga masih saja menasehatinya, padahal jelas-jelas dia telah menjadi kaisar suci. Namun Yuan Ba bingung, mengapa ia tak merasakan energi pada tubuh Yun Ce. Suer juga penasaran mengapa energi Yun Ce bisa hilang. Yun Ce mengatakan jika perjalanan ke alam dewa telah membuatnya kehilangan energi spiritual, sehingga saat ini dirinya menjadi cacat. Mereka semua tentu menjadi sangat terkejut, tetapi Yun Ce berusaha menenangkan mereka, sebab meskipun kekuatanku telah hilang, namun kalian semua masih ada bersamaku. Dengan cepat Che Yi pun langsung mengecek tubuh Yun Ce. Dan ia bertanya apakah kekuatanmu tidak bisa dipulihkan. Yun Ce menjawab, bahwa untuk saat ini kekuatanku tak bisa dipulihkan lagi. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 138 pun bersambung. Oke cukup sekian terima kasih untuk video kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.